Assalamualaikum, salam sehat Sobat Desmed. Selamat datang kembali di channel YouTube Desmed Official. Kali ini Desmed Official mau bahas soal flu. Pasti udah pada familiar bukan sama penyakit ini? Oh iya, jangan lupa like dan subscribe untuk terus update info dari kami ya. Flu adalah salah satu penyakit yang kalau udah menyerang bisa bikin kalang kabut kerjaan kita. Wih, gitu banget. Ya, meski nggak sedikit juga dari kita yang mungkin menganggap remeh adanya. Bener nggak? Badan yang awalnya sehat-sehat aja, bisa gitu tiba-tiba malas ngapa-ngapain dan rasanya dingin gitu di badan. Terus mulai deh ngerasain sakit kepala, sakit otot, batuk, pilek, dan kadang-kadang sakit waktu dipakai buat nelen, bahkan sampai suara serak. Penyakit flu atau yang terkadang disebut sebagai penyakit influenza ini termasuk jenis penyakit yang sering menyerang masyarakat terlebih pada musim hujan dan musim pancaroba atau pergantian musim. Sehingga bisa dibilang bahwa penyakit flu merupakan penyakit musiman di Indonesia. Flu sendiri merupakan penyakit infeksi akut saluran nafas yang sangat menular dan disebabkan oleh virus influenza tipe A, B, dan bisa juga tipe C yang merupakan virus RNA family Orthomyxoviridae. Influenza sering ditandai dengan demam, menggigil, sakit otot, sakit kepala, dan sering disertai pilek, sakit tenggorokan, dan batuk non-produktif. Umumnya, penyakit flu bisa sembuh dengan sendirinya dengan masa inkubasi rata-rata selama 2-4 hari. Penyakit flu yang disebabkan oleh virus influenza tipe A sering disebut dengan human influenza. Walaupun jenis penyakit yang disebabkan oleh virus influenza tipe A ini tidak hanya penyakit human influenza, namun juga beberapa penyakit flu lain yang saat ini sedang mewabah di berbagai negara, seperti flu Hong Kong, swine flu atau flu babi, flu burung, dan lain-lain. Jenis penyakit flu yang saat ini sedang menghebohkan dunia adalah penyakit flu babi yang disebabkan oleh virus H1N1, serta diduga terdapat mutasi antara flu babi, flu burung, dan human influenza. Jenis flu ini telah menelan banyak korban di negara asalnya, yaitu Meksiko. Hingga saat ini, belum ada vaksin khusus untuk flu babi, karena flu ini merupakan mutasi dari beberapa jenis virus flu lainnya. Selain itu, virus flu yang sudah tersedia saat ini juga belum diketahui pasti apakah bisa memberikan kekebalan saling silang terhadap flu babi ini. Dilansir dari situs Prodiaohi, mengenai pola penyebaran dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi flu, menjelaskan bahwa influenza merupakan penyakit yang dapat menjalar dengan cepat di lingkungan masyarakat. Penyakit ini tetap berbahaya untuk mereka yang berusia sangat muda dan orang dewasa dengan fungsi kardiopulmoner yang terbatas. Juga pasien yang berusia lanjut dengan penyakit ginjal kronik atau gangguan metabolik endokrin dapat meninggal akibat penyakit yang dikenal tidak berbahaya ini. Di Indonesia telah ditemukan kasus flu burung pada manusia. Dengan demikian, Indonesia merupakan negara kelima di Asia setelah Hong Kong, Thailand, Vietnam, dan Kamboja yang terkena flu burung pada manusia. Hingga 5 Agustus 2005, WHO melaporkan 112 kasus A, H5N1 pada manusia yang terbukti secara pemeriksaan mikrobiologi berupa biakan atau PCR. Kasus terbanyak dari Vietnam, disusul Thailand, Kamboja, dan terakhir Indonesia. Hingga Agustus 2005, sudah jutaan ternak mati akibat avian influenza. Sudah terjadi ribuan kontak antar petugas peternak dengan unggas yang terkena wabah. Ternyata, kasus avian influenza pada manusia yang terkonfirmasi hanya sedikit di atas 100. Dengan demikian, walau terbukti adanya penularan dari unggas ke manusia, proses ini tidak terjadi dengan mudah. Terlebih lagi, penularan antar manusia kemungkinan terjadi lebih kecil lagi. Anyway, segitu dulu ya pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.